Belum. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Ajeng. Bu Tuti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ajeng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tuti. Bu, Iya, ada waktu nggak Bu kira-kira? ada Bu Ajeng. Alhamdulillah hari ini saya longgar. Mungkin bisa ada yang bisa saya bantu, Bu. Iya Bu, ini Bu saya ada masalah sedikit di sekolah saya, terutama di kelas Iya. saya. Mm-mm. Kira-kira alur pembicaraan kita nanti tujuannya apa ya, Bu ya? Nah, jadi begini Bu, tujuannya itu karena di sekolah saya, terutama di kelas saya ya Bu, anak-anak itu membuang sampahnya sembarangan Bu Tuti. Jadi itu padahal sudah disediakan itu tempat sampah, tapi Hmm. sering sekali saya menemukan setiap habis jajan itu malah ditaruh di bangku Bu, di dalam-dalam bangku itu Oh, setiap saya iya, cek. iya, Dan beberapa hari itu seperti itu terus Bu Tuti. iya. Kira-kira kalau anak didik Bu Ajeng seperti itu, perasaan Bu Ajeng bagaimana? Ya, saya sedih sih, Bu. Kenapa Iya. gitu kok seperti itu gitu, Bu Iya, Tuti. iya. Berarti Bu Ajeng karena sedih, jadi nanti kita percakapan hari ini eh, dari yang Bu Ajeng sampaikan tadi, kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak didik Bu Ajeng itu membuang sampah sembarangan? Nah, setelah saya amati, Bu, ya, selama beberapa hari ini, itu Iya, tempat sampah sudah disediakan. iya. Terus saya amati lagi, ternyata anak-anak itu malas, Bu. Padahal sebenarnya juga nggak Hmm, jauh, tempat sampah itu ada di depan kelas. Tapi kayaknya malas, jadi mereka langsung masuk ke kolong bangku itu sampahnya setiap habis jajan. mungkin selain anak-anak males untuk membuang sampah, mungkin ada lagi yang bisa yang dirasakan Bu Ajeng, anak-anak didiknya kok malas membuang sampah terus seperti itu. Sepertinya itu, Bu, apa kesadaran dirinya kurang, Bu, tentang kebersihan. Saya kira gitu. Oh Karena ya. kadang itu dilempar-lempar di halaman sampahnya itu. Oh begitu, iya ya. Jadi karena Hmm, malas juga kesadaran diri yang kurang. Jadi faktor yang menyebabkan anak tersebut untuk malas membuang sampah berarti karena malas sama kesadaran yang kurang ya Bu ya. Terus oke. dari situ kira-kira apa yang Bu Ajeng bisa lakukan agar anak bisa membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah pada sembarangan? Yang pertama kan saya nasihati ya Bu ya secara Ya. lisan lalu. Ini kenapa? Pak saya tegur. Terus yang kedua ini saya mau mencoba itu Bu, membuat keyakinan kelas. Jadi Oh nanti begitu. kalau anak-anak itu apa membuang sampah sembarang kan saya ingatkan lagi kesepakatan yang telah dibuat bersama gitu Bu rencana saya. Oh ya, luar biasa rencana Bu Ajeng selain membuat kesepakatan kelas, adanya tempat buang sampah, mungkin ada upaya lain yang bisa dilakukan Bu Ajeng agar anak sadar membuang sampah pada tempatnya. Itu Bu, saya anak saya mungkin saya suruh membuat poster-poster untuk apa budaya bersih seperti itu Bu. Jadi saya memberi edukasi dulu tentang penyebaran positif tentang pentingnya kebersihan. Kemudian anak-anak kita suruh membuat poster seperti itu Bu. Ya luar biasa Bu Ajeng ini. Eh, mungkin rencana yang Bu Ajeng lakukan agar anak itu bisa komitmen, agar anak bisa komitmen untuk membuang sampah pada tempatnya, itu bagaimana Bu Ajeng? Rencana saya yang pertama itu melalui itu Bu, penyebaran
budaya positif tadi yang pertama. Yang kedua, Ya. memang di sekolahan saya kan ada proyek P5, Bu. Jadi Hmm. di situ memang yang diangkat eh, inovasi sampah. Jadi berkarya melalui sampah, terutama sampah plastik, Bu ya, bekas minumnya anak-anak itu Iya, yang iya. sering berceceran. Nah, jadi nanti ke depannya setiap apa bekas-bekas botol bekas, gelas bekas dikumpulkan untuk dibuat prakarya, Bu. Oh, ya. Luar biasa nanti. Berarti adanya proyek profil pelajar Pancasila ya, Bu ya. Untuk Oke. melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila, kira-kira Bu Ajeng akan melaksanakan kapan? Mulai kalau di saya kan jadwalnya setiap hari Sabtu, Bu, P5. Nah, Iya. jadi setiap hari Sabtu itu sudah terprogram. Yang kemarin sudah, Bu, terjadwal. Hanya memilah sampah dulu, sampah Iya. organik, anorganik, seperti itu. Kemudian pertemuan selanjutnya baru kita apa? Membersihkan botol plastik, terus gelas-gelas plastik seperti itu, dan juga memotongnya sampai nanti 1 bulan itu kalau bisa menghasilkan 1 produk. Kalau toh Hmm. lebih 1 bulan juga tidak apa-apa. Wah, luar biasa Bu Ajeng untuk proyek profil pelajar Pancasilanya ini. Nah, untuk melakukan itu kan Bu Ajeng tidak bisa sendiri. Mungkin Bu Ajeng Ya, bisa menceritakan siapa saja yang terlibat di dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut. yang pertama yang saya libatkan tentunya kepala sekolah ya Bu ya. Kan kita melalui kepala sekolah dulu dan saya kan nggak bisa sendiri ya Bu ya. Nanti dengan Iya. rekan sejawat kita berkolaborasi tentang Hmm, iya. pengolahan sampah itu serta Iya. dengan murid juga